Swastiastu. Salam budaya untuk semua sahabat tercinta. Dari Rumah Budaya Pasraman Manik Geni, Desa Pujungan, Bali ini, saya ingin mewacanakan hal yang aktual yang terjadi sekarang ini. Ada yang menggugat atau tepatnya melakukan uji materi Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi dengan tujuan agar membatalkan beberapa pasal dalam undang-undang itu. Pokok masalahnya adalah agar negara ini mengakui adanya perkawinan beda agama. Perkawinan adalah hak asasi manusia. Tidak sepatutnya negara membatasi dengan keharusan mempelai harus satu agama. Apalagi sudah ada kasus Pengadilan Negeri Surabaya bulan lalu mengesahkan adanya perkawinan beda agama itu. Ini salah satu alasannya kenapa ada uji materi Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Namun catatan sipil sampai sekarang tidak mengeluarkan akte perkawinan untuk kawin beda agama ini. Karena instansi ini berpegangan pada Undang-Undang Perkawinan. Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini sudah merujuk ke masalah persoalan agama sebagaimana bunyi dari sila pertama Pancasila. Pasal itu berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sangat jelas di sini dasarnya adalah sila pertama Pancasila. Lalu kalau kita baca di pasal 2 ayat 1 berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, jadi semakin kuat dasar hukum perkawinan itu adalah agama masing-masing. Kata masing-masing di sini maksudnya adalah kalau perkawinan itu di antara umat Islam, maka sah jika dilakukan menurut hukum Islam. Kalau yang kawin umat Hindu, maka sah jika dilakukan menurut hukum Hindu. Demikian seterusnya untuk agama-agama yang lain. Yang saya tahu, hukum Islam jelas menyebutkan tidak boleh ada pasangan pengantin yang berbeda agama. Misalnya yang satu beragama Islam, yang lainnya beragama bukan Islam. Bagaimana dengan agama yang lain? Saya tidak akan menyuruti umat beragama Kristen, Katolik, Buddha, maupun Konghucu. Namun saya hanya memberikan wacana dalam tayangan ini. Bagaimana perkawinan itu sah menurut agama Hindu. Atau dengan kata lain, apakah diperbolehkan atau bisa disahkan perkawinan beda agama menurut agama Hindu? Sebenarnya uji materi soal undang-undang perkawinan agar diperbolehkan kawin beda agama ini sudah pernah diajukan sekitar tahun 2015 yang lalu. Saat itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang diajukan lagi. Mahkamah Konstitusi saat ini sedang mengkaji masalah ini
dan belum memutuskan pada saat tayangan ini saya buat. Mari kita tunggu apa hasilnya. Dan wacana saya kali ini tentu sifatnya sangat pribadi, berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan dan yang dipraktekkan oleh umat Hindu di Bali. Tidak ada maksud untuk mencampuri Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan. Apa sih saya ini? Memang saya sudah berkali-kali memimpin ritual perkawinan itu sesuai dengan ajaran Hindu dan dresta budaya yang ada di Bali. Ritual perkawinan itu sangat sakral dan dalam agama Hindu disebut Wiwaha Samkara. Jika diurut masalahnya, perkawinan umat Hindu mendapatkan akte pengesahan dari kantor catatan sipil. Karena umat Hindu tidak punya kantor urusan agama sebagaimana umat Muslim. Pengajuan akte kecatatan sipil menggunakan formulir dengan lampiran ada pengesahan perkawinan secara adat dan agama. Jadi, kalau dalam undang-undang hanya disebut sah secara agama, di Bali, di kalangan umat Hindu malah lebih berat lagi, sah juga secara adat. Dalam surat lampiran yang dikirim ke kantor catatan sipil itu juga disebutkan siapa pendeta atau di Bali istilahnya sulinggi yang muput, yang memimpin ritual itu. Siapa namanya, di mana alamatnya, dan seterusnya. Sangat lengkap. Sulinggi bahkan memberikan tanda tangan. Lalu ada saksi dari ketua adat, baik adat di tempat tinggal mempelai pria maupun ketua adat asal mempelai putri. Dan memang upacara ritual perkawinan yang sakral dipimpin sulinggi ini baru berlangsung setelah ketua adat masing-masing mempelai mengadakan pertemuan dan menandatangani formulir yang diperlukan. Tentu setelah ada kesepakatan. Kantor catatan sipil tidak akan memberikan pengesahan kalau lampiran surat-surat itu tidak ada. Lalu pertanyaannya, bagaimana seorang sulinggi muput pawiwahan memimpin upacara ritual perkawinan? Pasangan pengantin itu harus satu agama, dan agama itu mutlak agama Hindu. Namanya saja perkawinan Hindu, Wiwaha Samskara. Dengan pendeta Hindu tentu saja. Pastilah kedua mempelai beragama Hindu. Tidak mungkin pasangan pengantin itu beda agama. Misalnya yang lelaki Hindu, yang perempuan Islam atau Katolik atau Buddha. Sulinggi memimpin upacara, muput karya dengan penuh kesakralan. Bukan acting atau main-main untuk dokumentasi atau untuk membuat konten. Ada upacara yang disebut Mabiakala, Melukat, Nanjung Sambuk, dan sebagainya. Yang semuanya ritual Hindu. Memang jelimet bagi mereka yang bukan orang Bali. Bagaimana mungkin menjalankan upacara ini kalau salah satunya bukan Hindu? Tentu mustahil. Karena apa? Tidak ada doa atau mantram yang bisa dilantunkan pandita Hindu jika pengantin itu beda agama. Semua doa dan mantram dengan bahasa Sanskerta, bahasanya kitab suci Weda. Sulinggi pun tidak perlu menanyakan apa agama ketua pengantin. Ia sudah pasti Hindu.
Karena sebelumnya ketua masing-masing adat sudah memprosesnya. Bagaimana kalau salah satu pasangan itu bukan beragama Hindu? Harus dihindukan dulu sebelum melangsungkan ritual perkawinan. Upacara menghindukan ini, masuk Hindu ini disebut Sudiwadani. Upacara ini boleh dipimpin oleh sulingi, tetapi cukup sah jika dilakukan oleh pemangku atau malah tetua adat. Sudiwadani itu dilangsungkan menjelang ritual pernikahan. Artinya sebelum pernikahan. Prosesnya sederhana. Dan surat pengesahan masuk Hindu itu cukup diketahui Parisada Hindu Dharma Indonesia di tingkat desa atau paling tinggi kecamatan. Tidak perlu sampai mengubah status di KTP. Intinya adalah kedua mempelai harus satu agama, yakni Hindu. Baru pendeta bisa melaksanakan ritual perkawinan itu. Jadi perkawinan dalam Hindu, khususnya dalam budaya dan adat Bali, tidak memberi peluang kepada pasangan beda agama. Harus satu agama. Karena ritual perkawinan itu sakral. Ada saksi yang disebut dengan saksi sekala. Artinya saksi yang kasat mata yang ada di dunia nyata ini, yaitu pimpinan adat. Ada saksi yang disebut saksi niskala, alam religius, artinya penuh dengan upacara-upacara ritual, memohon kepada yang ini. Jadi selain pendeta itu memohon anugerah kepada Yang Widi, juga memohon anugerah kepada para leluhur siapa yang menikah. Bagaimana kalau main akal-akalan? Artinya Sudiwadani itu hanya pura-pura saja. Konon itu sering terjadi. Tapi saya tidak tahu persis berapa banyak kejadian itu dan siapa yang melakukannya. Katanya ada lelaki Hindu akan kawin dengan pacarnya yang beragama bukan Hindu. Supaya perkawinan itu bisa sah, sang pacar melakukan ritual Sudiwadani atau ritual masuk Hindu sebelum melaksanakan perkawinan. Kemudian setelah ritual pernikahan selesai, entah beberapa hari atau beberapa minggu, sang pacar yang sudah jadi istri ini kembali ke agamanya semula. Saya pernah ditanya orang, kalau kasusnya seperti itu Pak Pandita, apa komentar Pandita? Saya jawab, itu bukan urusan saya. Yang jelas saat ritual pernikahan itu keduanya beragama Hindu. Bahwa nanti ada yang kembali memeluk agama asalnya, bagi saya itu sama artinya dengan pindah agama. Bagaimana mungkin orang dilarang pindah agama? Memeluk agama dan keyakinan itu adalah urusan yang sangat pribadi dan dilindungi hak asasi manusia. Begitu pula sebaliknya, calon istri yang Hindu mengajak calon suaminya masuk Hindu dan kemudian balik lagi ke agama yang berbeda. Keduanya memilih tetap agamanya yang semula. Yaitu bukan urusan pandita lagi, bukan urusan pemimpin ritual perkawinan. Saya juga sering mendengar pasangan beda agama kok tetap bisa rukun sampai punya anak. Komentar saya adalah, bagus kalau begitu. Tapi pertanyaannya adalah, di mana mereka kawin dulu? Bisa saja di luar negeri
yang tidak terikat dengan ketentuan undang-undang perkawinan, atau kawin dengan cara akal-akalan yang saya sebutkan tadi. Salah satu, pura-pura melepaskan agama asalnya agar dalam ritual perkawinan agamanya sama. Yang saya tahu, perkawinan umat muslim yang aktenya disahkan oleh kantor urusan agama juga mensyaratkan agama yang sama. Tentu saja beragama Islam. Apakah salah satunya pura-pura masuk Islam? Saya juga tidak tahu. Itu terlalu pribadi bagi saya. Atau ada lagi akal-akalan yang lebih serius. Misalnya, salah satunya masuk agama Hindu dengan ritual sudi wadani, lalu kawin secara Hindu. Sah. Beberapa hari kemudian, yang baru masuk Hindu itu kembali masuk agama Islam. Dan proses perkawinannya dilakukan lagi dengan saksi KUA. Ini untuk menyenangkan masing-masing keluarga. Keluarga yang Hindu senang, lalu keluarga yang Muslim juga senang. Urusan selanjutnya terserah bagaimana keluarga yang baru ini. Apa tetap ke agama aslinya atau salah satu mengalah? Konon banyak yang melakukan hal ini. Tapi ini sebatas konon bagi saya, karena saya tidak tahu persis adanya. Yang saya pertanyakan, bagaimana mengasuh anak-anaknya? Apakah tidak mengalami kesulitan? Lalu bagaimana kalau suami istri itu telah meninggal dunia? Apakah tidak ada ribut-ribut masalah penguburannya? Saya pernah mendengar sebuah cerita begini. Tapi saya tidak tertarik menanyakan lebih detail di mana persisnya cerita itu dan siapa tokoh yang terlibat. Ada pasangan suami istri beda agama, yang lelaki Hindu dan yang perempuan Islam. Proses perkawinannya sepertinya tergolong akal-akalan tadi. Namun bedanya, akal-akalan ini tidak diketahui oleh keluarga masing-masing. Keluarga tidak tahu menjelang perkawinan itu ada yang pindah agama. Bertahun-tahun tidak ada keluarga masing-masing yang tahu masalah ini. Kedua pasangan itu agaknya menyimpan rahasia dengan bagusnya. Keluarga itu pun terkesan sangat bahagia. Tiba-tiba waktunya lelaki itu meninggal dunia. Tentu saja dikuburkan secara Islam di Jawa, karena mereka menetap di salah satu kota di Jawa. Mendengar kabar ini, keluarga di Bali marah besar, mau membongkar kembali kuburannya supaya bisa diaben, dikremasi secara Hindu di Bali. Ternyata tidak bisa, padahal berbagai upaya sudah dilakukan, ditolak oleh keluarga yang ada di Jawa. Karena keluarga di Jawa punya bukti otentik, akte nikah mereka disahkan KUA. Lalu berkembanglah cerita sampingan. Konon keluarga lelaki di Bali dapat penjelasan dari dukun. Istilah di Bali bertanya kepada Balian, bahwa lelaki itu rohnya terombang-ambing karena minta diupacarai pitrayannya. Artinya minta supaya diaben. Ya, permintaan itu dipenuhi dengan ngaben tanpa jenazah. Memang ada banyak jenis upacara ngaben. Ada yang tanpa ijab, ada yang tanpa jenazah, dan tentu banyak yang dengan jenazah. Kalau yang tanpa jenazah dibuatkan simbolnya. Tapi saya tidak tahu kelanjutannya. Bagaimana dengan anak-anak mereka? Itulah resiko kawin beda agama dengan cara akal-akalan. Apalagi akal-akalan itu tidak diketahui oleh keluarga masing-masing.
Karena itulah, untuk calon pengantin yang masih beda agama, saya menyarankan, kalau memang tidak ada kesepakatan soal menyatukan agama dalam satu keluarga, lebih baik tidak kawin. Kalau kumpul kebo, artinya berumah tangga tanpa ritual perkawinan, juga risikonya besar. Tanpa perlindungan hukum baik untuk pasangan itu maupun untuk anak-anaknya. Lagi pula, karena perkawinan itu adalah sakral di agama apapun, kumpul kebo itu tergolong zina. Nah, kalau sudah ada kesepakatan menyatukan agama, itu yang lebih baik. Saya punya guru nabi yang anak sulungnya perempuan menikah dengan seorang muslim dan tinggal di Jakarta. Anak perempuan itu masuk Islam justru dianjurkan oleh guru nabi saya, sehingga tidak ada perkawinan akal-akalan. Kini mereka bahagia dalam satu keluarga, satu agama Islam. Dan mereka beserta anak-anaknya sering menengok orang tuanya yang menjadi pendeta di Bali. Lalu beberapa tahun yang lalu, putra guru nabi saya yang bungsu, seorang lelaki, kawin dengan perempuan asal Banyuwangi yang memeluk Islam. Sang istri ini bersedia masuk Hindu. Juga bukan perkawinan akal-akalan. Bahkan istrinya ini belajar dengan tekun tentang agama Hindu karena sadar berada dalam lingkungan dunia kependetaan. Kini pasangan itu sudah dipersiapkan menjadi pendeta untuk meneruskan kelestarian kepanditaan guru nabi. Mereka pun nampaknya bahagia. Jadi, sebaiknya cinta memang harus mempersoalkan juga masalah agama. Jangan disepelekan. Mungkin saya sedikit kolot dalam masalah ini. Karena itu saya tetap setuju adanya undang-undang perkawinan ini. Bahwa sebaiknya pasangan suami istri itu tidak berbeda agama. Salam hangat para sahabat semua. Sampai jumpa di channel budaya ini dengan bacana yang lain. Om Santi, Santi, Santi. Rahayu.